Syaitanirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 77 sampai ayat 82. Kul, katakanlah ya Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab ini artinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. La taqulu fi dinukum, jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Jadi jangan melampaui batas dalam agama kalian. Ghairul haqqi, tanpa hak, tanpa kebenaran. Wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kaum yang dahulu. Qaddallu, sungguh mereka telah sesat. Min qablu, dari sebelum kalian. Wa adallu, dan mereka telah menyesatkan kasiran, kebanyakan manusia. Wa dallu, mereka tersesat an sawa'is sabil, dari jalan yang benar. Jadi ada dallu, ada dallu, ada dallu. Nah, ini nih macam-macam ya. Artinya nih mereka sesat, mereka menyesatkan, dan mereka telah tersesat. Itulah kaum Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi ini perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi bukan zaman dulu ketika Rasulullah hidup pun Allah perintahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi Nasrani waktu itu di Mekah. Jadi ada yang masih Yahudi dan ada yang masih Nasrani, orang Kristen ya. Jadi Allah perintahkan di ayat ini, jangan wahai ahlul kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, jangan kamu melampaui batas dalam agama kalian. Melampaui batas itu apa maksudnya? Melampaui batas menyanjung para nabi dan berlebih-lebihan sampai mereka katakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu namanya menyanjung, berlebihan, lebay dalam agama. Sampai anak Tuhan, bahkan ada lagi yang mengatakan Isa itu, Yesus itu, Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan. Ini berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Dan itu dilakukan bukan karena dalil, bukan karena iman, tapi karena nafsu. Jadi mereka itu dalam ibadah itu mengikuti nafsu dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu para pendeta-pendetanya yang memang sudah sesat. Bidinukum ghairil haqqi, tanpa ada alasan yang benar. Ya. Wa adallu kasiran, dan kebanyakan mereka itu adalah orang yang sesat. Jadi jangan mengikuti kalian para kaum. Jadi artinya kaum di sini adalah ya, pemimpin-pemimpin yang dahulu, pendeta-pendeta yang dahulu, yang mereka mengarang-arang, ya, menciptakan sesuatu yang dusta. Nabi Isa itu diangkat ke langit. Mereka mengatakan Nabi Isa itu disalib sebagai penebus dosa, katanya, atas seluruh umat manusia. Jadi dia disalib, dia menyerahkan nyawanya untuk disalib karena dia sebagai anak Tuhan. Nah itu karena hawa nafsu, karena tipu daya syaitan yang bersekutu dengan para pendeta itu. Jadi jangan kalian mengikuti ahwa'a qaumin, mengikuti hawa nafsu para pemimpin-pemimpin kalian dahulu. Karena ibadah tanpa dalil, ya, hanya mengikuti nafsu. Ya, itu orang Nasrani. Orang Yahudi juga begitu. Sama aja, orang Yahudi juga lebay dalam beragama sampai menjadikan malaikat Jibril itu sebagai anaknya Tuhan, yaitu anak perempuannya. Aneh itu, anak perempuannya namanya malaikat Jibril, anak laki-laki namanya Yesus. Aneh itu orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu malaikat Jibril sebagai anak, ya kan? Dia lebay juga, terlalu berlebihan dalam beragama. Itu karangan-karangan aja tuh. Jadi ya hanya mengikuti nafsu yang dikendalikan oleh iblis, oleh setan yang bersekutu dengan pendeta.
Kenapa pendeta mau? Karena dia dapat duit, dapat harta, dapat kekayaan. Ya, dia mengukakan itu karena dia diperintahkan oleh kaisar-kaisar Romawi, Persia. Ya, kaisar-kaisar itu raja-raja dahulu. Gitu ya, dapat kedudukan, dapat duit, dapat fulus. Ya, jadi kaya raya itu pendeta-pendeta. Nah, dia mengungkapkan begitu, tidak pernah dia baca dalam kitab Injil. Tauratnya Nabi Musa, Injil Nabi Isa, nggak pernah dia baca, dia ngarang-ngarang bae sendiri gitu. Karena kemauan nafsunya. Ya, makanya mereka itu telah tersesat dan mereka mereka telah sesat min qabl dari sebelumnya wa adallu dan mereka telah menyesatkan, udah sesat menyesatkan. Kasiron dan kebanyakan wa adallu dan mereka itu sudah sesat, tersesat dan menyesatkan. Ya. Allah sesat aja, dia malah menyesatkan orang lain. Nah, ini jahatnya ya. Jadi mereka itu sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, kan banyak kita ini orang-orang Islam karena miskin, karena susah hidup, banyak akhirnya ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan acara-acara orang Kristen, Nasrani. Apa contohnya? Ulang tahun. Nah, itu kan acara-acara Kristen tuh. Panjang umurnya, pakai apa? Pakai lilin lagi ya. Ya itu kan acara-acara Nasrani. Ya, atau juga kalau anak muda tuh Valentine Day. Nah, itu Valentine. Itu juga acara-acara Kristen. Itu berawal dari kegelisahan para pendeta di gereja itu, banyakkan orang-orang tua, anak mudanya nggak ada. Lalu dia mengadakan namanya Saint Valentine, seorang pendeta, supaya gereja itu penuh. Bagaimana caranya? Dia mengadakan hari namanya kasih sayang. Ya, supaya apa? Supaya orang anak-anak muda supaya mau ke gereja, begitu caranya tuh. Hari kasih sayang. Ngasih apa? Ngasih coklat, ngasih kembang. Nah, ini nih, tanpa sadar kita mengikuti aturan-aturan Nasrani, Yahudi. Ya, setapak demi setapak, setahap demi setahap. Ini kan banyak kan kita kan, ya, akikah yang sunnah belum pernah dilakukan, ya, ulang tahunan yang ajaran yang Nasrani dilakukan, itu kan salah kan ya. Kadang-kadang dibela-belain gitu, orang kontrak sampai tahunan, ulang tahunan, tapi ditanya udah akikah belum anaknya? Belum. Akikah itu perintah Nabi. Bahkan jelas anak yang diakikahkan akan memberikan syafaat bagi orang tuanya. Kalau ulang tahunan dibela-belain sampai jutaan rupiah. Ya, ma'idzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang begitu karena tidak paham agama, karena mengikuti nafsu. Ya, ini mah kan senang-senang begitu supaya anak jadi senang. Justru anak itu bagaimana orang tuanya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, illa abawa kecuali orang tuanya yang mengajak anak itu ke ajaran Yahudi dan Nasrani. Itulah kita kadang-kadang banyak yang tidak sadar mengikuti aturan-aturan Yahudi, aturan-aturan Nasrani. Coba anak-anak sekarang kan, kita sangat miris gitu, lebih banyak megang handphone daripada Al-Quran, lebih banyak megang handphone daripada megang ikro, megang sholawat. Ya itu kan, ini sangat miris kita nih ya. Ya, coba lihatin kan. Ya itulah. Nah ini kasir wadallu an sawiza, mereka itu tersesat dan mereka menyesatkan dari jalan yang benar, an sawa'is sabil. Ya. Nah ini, jadi ayat ini di ayat 477 Allah memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kepada ahli kitab yang lebay dalam beragama sampai menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, malaikat Jibril sebagai anak Tuhan. Orang Yahudi itu malaikat Jibril. Auzubillahi min dzalik. Itu namanya berlebih-lebihan dalam beragama. Keduanya adalah hawa nafsu, tipu daya setan. Lu'inal ladzina kafur min bani Israil. Nah ini masih masalah tentang ini Bang ya. Telah dilaknat, telah dikutuk orang-orang kafir min bani Israil, dari kaum Bani Israil. Kenapa dikutuk? Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, atas
lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Dalam penjelasannya yang dimaksud lisan Nabi Daud itu adalah orang-orang Bani Israel itu dikutuk menjadi monyet. Lisannya Nabi Isa yaitu mereka dikutuk menjadi babi. Ya, jadi orang-orang Bani Israel karena lebay dalam beragama, ya, dikutuk menjadi monyet di atas ucapannya Nabi Daud, sedangkan dikutuk menjadi babi atas ucapannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi babi-babi jadian. Nah, kalau sekarang namanya babi ngepet, ya pengen cepet kaya jadi babi gitu ya kan. Nah itu ada juga tuh orang tuh, nauzubillahi min zalik, ya pengen kaya jadi babi ngepet, bininya disuruh nungguin lilin, lakinya keluar jadi babi ngepet. Ada kan ya? Apakah film apa bener itu ya? Kalau filmnya sih ada, kalau benernya nggak tahu. Auzubillahi min zalik. Ini Pak, jadi kutukan laknatan Nabi Isa dan Nabi Daud itu terbukti zaman dahulu. Jadi mereka kenapa? Karena melakukan kezoliman, kemaksiatan. Nauzubillahi min zalik. Ya, ini juga cukup lama nih. Allah telah melaknat kaum Bani Israel atas kutukannya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Dan juga dari Ibnu Abbas, mereka dikutuk di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Jadi semua kitab suci itu mengutuk kaum Bani Israel, dilaknat oleh Allah. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa begitu? Karena mereka itu dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena kutukan itu ada dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Karena yang mereka lakukan asaw, mereka itu bakawara. Bakawara itu apa artinya? Durhakanya, keterlaluan dalam kedurhakaan. Wa kanu ya'tadun, mereka itu melampaui batas dalam kemaksiatan. Di antaranya adalah membunuh para nabi. Jadi nabi itu dibunuh-bunuhin, Pak. Ya, termasuk Nabi Isa kan disalib kata mereka. Padahal yang disalib bukan Nabi Isa. Jadi kalau pengen tahu sejarahnya, Nabi Isa kan mau disalib nih. Pemimpinnya ya itu mengepung tuh. Ketika dikepung, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Nah, yang pemimpinnya itu wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, pemimpinnya. Jadi mereka itu nyalib bukan Nabi Isa, bukan Yesus, tapi yang disalib adalah pemimpin mereka. Ya, itu pemimpinnya. Jadi bukan Nabi Isa aja yang dibunuh, ada nabi-nabi Zakaria, ya banyak yang dibunuh, ada yang digergaji. Nabi itu digergaji, bayangin. Saking jahatnya orang Yahudi Bani Israel, ada nabi yang digergaji, Pak. Kalau di pedang langsung mati kan enak, ya istilah mati. Ini mah digergaji. Digergaji itu artinya udah jahatnya luar biasa. Nabi Zakaria kalau tidak salah itu ya digergaji, karena Nabi Zakaria bersembunyi di pohonnya digergaji begitu. Terus darah keluar, terus digergaji. Ya Allah, jahatnya itu. Karena diberitahukan oleh iblis, oleh setan, bersembunyi di pohon ini. Nah, kalau Nabi Isa diangkat ke langit, nanti ketika mau akhir zaman nih turun ke bumi. Sudah hancur-hancuran tuh, udah mau kiamat kali kayak mudah-mudahan sih kita nggak ngalamin ya. Nabi Isa turun, Pak, turun ke bumi bukan menjadi nabi tapi menjadi apa? Menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa pengen tapi Nabi Musa mah nggak dikabulkan. Jadi yang menjadi umat Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam sebagai umat, ya sebagai apa? Sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi bukannya nabi terakhir. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, nggak ada nabi lagi. Ya, itu di antara tanda-tanda akhir zaman, di antara tanda kiamat, Nabi Isa nanti diturunkan. Ya, dialami dong Imam Mahdi, ya, Dajjal turun. Jadi mereka ini dilaknat oleh Allah bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga dalam kitab-kitab yang Allah turunkan.
Jadi Allah mengatakan melaknat kaum Bani Israel bukan hanya dalam Al-Quran, dalam tafsir Ibnu Katsir mereka dilaknat di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, bahkan di Al-Quran. Jadi semua kitab melaknat mereka. Kenapa bisa begitu? Karena mereka keterlaluan dalam kemaksiatan. Ya, keterlaluan dalam kemaksiatan. Ya, mari kita lihat ayat ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Demi Allah, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, sebelum kalian menyeret mereka kepada perkara yang hak dengan sebenar-benarnya, mereka durhaka kepada Allah. Ya, ya. Nabi Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kekurangan yang mulai dialami oleh komunitas ini adalah bila mana seorang laki bertemu dengan laki lain dari kalangan mereka, ia berkata, hai kamu bertakwa kepada Allah, tinggalkan dosa yang kamu lakukan, sungguh perbuatan itu tidak halal bagimu. Kemudian bila ia menjumpai kesukaan dirinya, maka hal tersebut tidak mencegahnya untuk menjadi teman makan, teman minum, dan teman duduknya. Setelah mereka melakukan tersebut, maka Allah memecah belah hati mereka. Sebagian mereka bertentangan dengan sebagian yang lain. Kalau Rasulullah SAW membacakan ayat, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, ya, atas lisannya Nabi Daud, atas lisannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, demi Allah kamu harus amar ma'ruf nahi munkar, kamu harus mencegah perbuatan orang yang zalim mengikuti jalan benar, atau kamu dipaksa untuk mengikuti jalan yang benar. Ya, itu jadi ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya. Jadi mereka itu begitu Pak, ya, melarang kemaksiatan hari ini, besoknya mereka berteman lagi. Nah, itu jadi aneh itu. Jadi mereka itu dilaknat oleh Nabi Isa, Nabi Daud alaihissalam. Ya, bahkan golongan mereka ada yang menjadi monyet, ada yang menjadi babi. Ya, nah monyet dan babi itu waktu zaman Nabi Isa, Nabi Daud memang benar adanya monyetnya, tapi kalau sekarang bukan sifatnya seperti monyet, sifatnya seperti babi. Nauzubillahi min dzalik. Makanya orang-orang Yahudi itu memang ya keras kepala, nggak bisa diinin Pak. Kita beramar ma'ruf pada mereka pun mereka masih aja begitu, ya, ya, masih aja begitu. Ini banyak sekali dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang keadaan laknat Nabi Isa, Nabi Daud terhadap mereka, ya, terhadap orang Bani Israel. Kemudian ayat selanjutnya ayat 79, ya. Ayat 79. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka dahulu orang-orang Yahudi Nasrani la yatanahawna, tidak saling melarang, an munkarin, terhadap kemungkaran, fa'aluhu, maka mereka melakukannya. Labi sama kanu yaf'alun, sangat buruklah perbuatan yang mereka lakukan. Ya, perbuatan mereka lakukan artinya adalah mereka mendiamkan orang yang melakukan maksiat. Ya, mereka mendiamkan Pak. Jadi makanya kenapa umat Rasulullah itu umat terbaik kalau melakukan amalan terbaik. Amalan terbaik itu bukan sholat, ya Pak, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Apa itu amalan terbaik? Amar ma'ruf nahi munkar, itu dakwah. Itu amalan terbaik. Kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran. Nah, umat Yahudi ini membiarkan antar mereka itu ketika melakukan kemaksiatan, dibiarin aja tuh. Orang berzina, orang berjudi, orang melakukan riba, dibiarin aja Pak. Itulah keadaan orang-orang Yahudi yang akhirnya mereka mendapatkan apa? Sejelek-jeleknya perbuatan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu membiarkan orang melakukan
kemaksiatan, ya, membiarkan orang melakukan kezaliman, dibiarin aja tuh. Makanya kalau kita membiarkan orang-orang melakukan kemaksiatan, kezaliman, sama aja dengan orang-orang Yahudi. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati Pak ya, hati-hati sikap orang yang cuek dengan keadaan sekitar. Jadi ada orang yang cuek Pak, tahu cuek? Ya biarin aja, masa bodoh, bodoh amat. Gua mah yang penting mah hidup tenang gitu kan. Orang lagi, misalnya nih Pak, nauzubillah, di kampung kita, di kampung orang lain dah, ada orang berzina. Itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke belakang, itu dosanya, sialnya dapat Pak. Kenapa? Karena dia membiarkan. Tapi kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan membiarkan kemaksiatan. Man ra'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka ubahlah kemungkaran dengan tangannya. Siapa yang dengan tangan? Dengan kekuasaan. RT, RW, orang yang punya kekuasaan, lurah, camat, ya, itu punya kekuasaan tuh. Wa illam yastati, jika kalian tidak mampu, balisani, maka dengan lisan. Dengan apa? Dengan omongan, dengan ucapan. Nah, babi fa illam yastati, jika enggak mampu dengan tangan, dengan lisan, ya, babi kolbi, maka dengan hati. Nah, dengan hati ini apa? Ya, ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Membenci perbuatan maksiat itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, alhamdulillah ya, di kampung kita ya masih terjaga dah. Ada orang di kampung itu enggak terjaga Pak. Jadi orang yang melakukan perbuatan maksiat dibiarin. Nah, masa bodoh, hati-hati nih, kalau orang udah masa bodoh, ini sama aja dengan orang-orang Yahudi. La yatanahawna an munkarin, tidak saling melarang kemungkaran di antara mereka. Ya, jadi di antara mereka tidak saling melarang kemaksiatan di antara mereka. Jadi kalau ada orang Islam yang seperti ini, sama aja dengan orang-orang Yahudi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi tahapan begitu, kekuasaan, lisan, yang paling lemah adalah dengan hati. Ya, jangan sampai ada di kampung kita orang yang melakukan kemaksiatan, ada orang yang melakukan perbuatan zalim. Harus harus empati, harus simpati, harus benar-benar sigap. Ya, jangan sampai membiarkan masa bodoh atau cuek dengan keadaan seorang. Ya, ya, ke hijrah, kita hijrah. Ya, kampung itu misalnya ada kampung itu semuanya ini main judi, ini berzina, ya udah kita nggak sanggup, ya kita hijrah. Itu kita benci kan, itu yang iman paling lemah itu. Iman paling lemah adalah itu. Makanya apa yang dilakukan jamaah tabligh, apa yang dilakukan oleh FPI, ya itu luar biasa kan, dia mah benar-benar wah sigap ketika ada di kampungnya, di tempatnya orang melakukan maksiat. Seperti waktu itu Ustadz Lancip ya, Ustadz Lancip tuh ada yang jualan pil apa tuh, pil gila namanya. Ya, yang orang kalau minum pil itu, ini orang jadi apa? Jadi gila lah, jadi anjing, pil anjing apa tuh? Yang apa? Yang suka tawuran tuh, yang ABG, bocah anak SMP SMA pada tawuran, pada megang pedang, golok, parang, waduh kayak orang mau perang. Harusnya orang begini dibawa ke Palestina. Ya Allah, ya Rabbah. Itu kan kejadian kan? Nah itu hebat tuh berani, Ustadz yang berani itu. Ya, itu Ustadz Lancip waktu itu yang pernah tausiah ya di Kalbun Salim. Ya, Masya Allah. Jadi dengan lisan, dengan langsung, dengan sikap. Ya, kalau kita masih mampu, masih lemah nih, imannya masih lemah. Ya, kita masih takut ya, tangkap polisi dan sebagainya. Bil ma'ruf wanhu 'anil munkar. Bersegeralah kalian beramal ma'ruf nahi munkar. Qabla an tad'u fala yustajab lakum. Ya, sebelum tiba masanya kalau kalian berdoa tidak dikabulkan doa kalian.
Kenapa doa nggak dikabulkan? Karena kita cuek dengan sekitar kita orang yang melakukan maksiat. Ya, jadi orang yang cuek dengan sekitarnya melakukan kemaksiatan, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berat kan orang-orang yang berilmu kan. Makanya Rasul innallaha la yu'adzibul 'amah bi 'amalil khassah. Sungguhnya Allah tidak mengajab orang awam karena perbuatan orang khusus. Sebelum mereka orang khusus melihat kemungkaran dikerjakan di antara mereka, sedangkan mereka berkemampuan untuk mencegahnya, lalu mereka tidak mencegahnya. Ya, fala yunkiruna fa idza fa'alu dzalika 'azzaballahu 'amah wal khassah. Apabila mereka melakukan demikian, barulah Allah mengazab orang yang khusus dan orang awam. Orang khusus ini artinya orang yang punya kekuasaan, orang yang punya lisan tapi membiarkan orang melakukan maksiat. Kalau orang awam sih orang awam, tapi kalau membiarkan itu maka semuanya diajab oleh Allah. Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kampung itu kampung yang tidak akan mendapatkan keberkahan. Nah juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ija umilatil qati'ah fil ardi kana man syaida baqariha wa qala marratan fa anqaraha kana kaman agaba anha wa man gaba anha fa radiyaha kana kaman syaidaha. Apabila perbuatan dosa maksiat dilakukan di bumi ini, di kampung, maka orang yang menyaksikan lalu membencinya, dan beliau mengatakan bahwa lalu yang protesnya, kedudukannya sama orang yang tidak menyaksikannya. Barang siapa orang yang tidak menyaksikan tapi rela, dia tahu ini perbuatan dosa, tapi dia rela ya dengan perbuatan dosa itu, maka kedudukannya sama dengan orang yang menyetujuinya, dengan orang yang menyaksikannya. Maka kita itu harus punya rasa apa? Rasa ya gundah gulana, tidak senang dengan adanya kemaksiatan. Ya baik di rumah, ya ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Itu Pak ya. Jadi hati-hati ya ketika ada kemaksiatan lalu kita cuek dengan kemaksiatan yang terjadi ya. Ya tuh. Nah ini dalam hadis juga jadi ayat ini Masya Allah panjang sekali penjelasannya dalam berbagai hadis. Abdul jihad kalimat haq inda sultan jair. Jihad yang paling utama ialah mengucapkan sesuatu yang hak di hadapan pemerintahan yang zalim. Apa itu pemerintahan zalim? Pemerintahan yang cuek dengan keadaan sekitarnya. Itu yang zalim itu namanya. Pemerintahan yang zalim, ya kan? Hati-hati ya. Jadi ada yang zalim ya. Ya, yang melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan tapi dia membiarkannya. Ya, nih dalam hadis lain diceritakan bahwa pada hari kiamat mamla antaqula fi kaja wa kaja fa yaqul fa iyya kuntu ahqqa an tahsya. Bila jika ia melihat suatu urusan menyangkut Allah yang harus diluruskannya, kemudian ia tidak mau mengatakannya, maka di hari kiamat Allah akan berfirman kepadanya, apakah yang menghalang-halangi kami untuk mengatakan yang benar? Ini aku dalam masalah demikian. Ia menjawab, takut kepada manusia. Jangan sampai kita takut kepada manusia ketika melihat yang hak ya. Nah, jadi yang takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti ditanya kita di hari kiamat Pak. Jangan sampai kita membiarkan orang yang melakukan maksiat di sekitar kita, ya kan? Ya misalkan keluarga kita yang buka aurat, istri anak kita, jangan sampai dibiarin Pak, ya kan? Bisa jadi kita ini masuk neraka karena istri kita buka aurat, itu kan ya? Jangan sampai itu ya. Ya, harus kita menutup auratnya karena kita tanggung jawabnya kan dunia akhirat. Seorang kepala keluarga itu ayah, suami bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Hati-hati nih ya. Nah ini ayat yang ke-71
Kemudian ayat 80. Ini masalah ya, masih belum masalah fikih ya. Tara katsiran minhum yatalawna alladzina kafaru. Engkau Muhammad melihat kebanyakan di antara mereka yatalawna, menjadikan pemimpin alladzina kafaru, orang-orang kafir. Labisa, sungguh sangat jelek, buruk. Ma qaddamas, apa yang telah dilakukan lahum untuk mereka, anfusuhum untuk mereka, diri mereka sendiri. Ansahitallah, bahwa kemurkaan Allah alaihim, atas mereka. Wa fil azabi khalidun, dan nanti di akhirat mendapatkan siksa selama-lamanya, arti mendapatkan neraka jahanam selama-lamanya. Ya, jadi artinya ada orang-orang munafik dulu di zaman Nabi yang menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin. Jadi mereka ini menjadikan orang-orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin mereka. Ini namanya orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik menjadikan pemimpinnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka Allah akan mencela mereka. Ya, mereka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, dalam ayat ini juga diceritakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, iyyakum wazina, jauhilah kalian akan perbuatan zina. Ya, fa inna fi situ isolin, karena perbuatan zina itu mengakibatkan 6 hal. Ya, salah satu di dunia, wala salah satu fil akhirah, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Yang ada di dunia adalah ya fa'amal lati fid dunya fa'inu yujhibul baha. Sungguhnya perbuatan zina ini menimbulkan, menghapuskan kewibawaan. Ya, kemudian bukan itu, wa yurisul faqra, mewariskan kefakiran, kesusahan. Ya, jadi ada kalau di kampung kita ada perbuatan zina lalu kita membiarkan, maka kewibawaan kampung itu enggak ada lagi. Kemudian kefakiran, kemiskinan, ya, kesulitan mencari rezeki itu kalau ada di kampung kita ada yang berzina. Lalu apalagi wayun kisul umur, mengurangi umur. Jadi umurnya orang kalau berzina, membiarkan orang berzina, umurnya dikurangi. Harusnya umurnya 60 jadi 50, harusnya umur 50 jadi 40 dan seterusnya, dikurangin dalam hadis ini ya. Itu di dunia. Kalau di akhirat apa? Ya, wa ammal lati fil akhirah fa innu yujibu sakhatar rabbi wa su'ul hisab wal khulud finnar. Di akhirat orang yang ada melakukan perbuatan zina maka mendapatkan murka Allah, hisab yang buruk dan kekal di neraka. Ya, nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Ya, sakhitallahu alaihim wa fil azabi khalidun. Dalam ayat ini kan mereka mendapatkan kemurkaan Allah dan mendapatkan azab Allah selama-lamanya. Azab khalidun, khalidun itu artinya selama-lamanya di neraka. Nauzubillahi min zalik. Ya, sial dalam hidup. Jadi perbuatan dosa itu sial dalam hidup, susah hidupnya, fakir, enggak berkah. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Apalagi di zaman sekarang. Kalau dulu ya, dulu kan paling orang nonton tuh di layar tancap gitu ya, paling di bioskop. Kalau sekarang masuk ke rumah-rumah sendirian di kamar, ya kan, bisa melihat apapun ada. Itulah namanya ini setan gepeng. Ini setan gepeng ini. Iya, setan. Makanya buang Pak setannya Pak, buat saya. Itu setan gepeng ya. Walau kanu yu'minu billahi wan nabiyyi, seandainya mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Nih kalau ini ayat ini tujukan kepada orang Yahudi Nasrani di zaman Nabi. Seandainya orang-orang Yahudi, orang Nasrani beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir,
wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepada Nabi yaitu Al-Quran. Mattakhujuhum awliya, niscaya mereka tidak akan menjadikan ya aulia orang-orang kafir sebagai pemimpin. Walakin aqasu minhum fasiqun, akan tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Orang kafir itu pasti fasik. Apa itu fasik, Pak? Orang yang suka dengan perbuatan maksiat, ya. Yang orang fasik itu suka dengan maksiat, ya, keluar dari ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka menjadikan pemimpinnya itu adalah orang-orang kafir, orang-orang ya pemimpin mereka gitu ya. Ya. Tuh, jadi mereka itu begitu, Pak. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, seandainya ketika ada Al-Quran beriman kepada Allah dan yakin kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, lalu percaya apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah kitab yang terakhir, kitab Al-Quranul Karim, maka mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Itu di zaman Nabi, apalagi Nabinya sudah wafat 14 abad yang lalu. Lebih parah lagi kan, yang menguasai dunia ini kan orang Yahudi, Pak. Amerika, ya kan, Israel itu sama-samanya Yahudi. Ya, kalau Amerika itu bapak moyangnya Yahudi, ya kan, pada ke situ. Eropa menguasai Amerika, Eropa, kemudian Israel, itu orang-orang Yahudi. Jadi kalau pengen tahu orang Yahudi, ya itulah, lihatlah orang-orang Israel, orang-orang Amerika, itu diantaranya, ya. Itu, Pak, ya. Jadi ayat ini menegaskan seandainya orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu yakin dengan Allah, percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad dan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, maka mereka menjadi orang-orang yang beriman. Tapi kebanyakan mereka kafir, bahkan menjadikan pemimpin mereka orang yang kafir, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasikun. Ayat terakhir surah Al-Maidah yang kita bahas hari ini 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amul yahuda wal ladzina asyraku. Sungguhnya kamu akan mendapati paling kerasnya manusia yang bermusuhan dengan orang-orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik, orang-orang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyembah berhala waktu zaman Nabi, ya, menyembah patung. Ini ayat ini ditujukan yaitu ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Rasulullah, yaitu dalam sebuahnya adalah diceritakan oleh Ja'far bin Abu Thalib, ya, ke Raja Najasyi, raja orang yang Najasyi ini orang Kristen, orang Nasrani, ya. Lalu, ya, utusan Rasulullah ini membacakan Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surah Maryam. Raja Najasyi ini, ya, semuanya para pendeta-pendetanya nangis. Ini benar nih ayatnya. Dia diceritakan yang dibaca mereka di kitab Injilnya Nabi Isa, benar ini bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi, bukan anak Tuhan. Pokoknya dibacakan, nangis semuanya, pada nangis. Termasuk rajanya pun nangis, dan dia mendengar, lalu ingin tahu apa sih sifat-sifat nabi terakhir, diceritakan tuh oleh utusan Rasulullah, dan dia yakin wah ini nabi yang terakhir nih, ya. Raja Najasyi, raja di Ethiopia, ya, di Habsah, di negeri Habsah, Ethiopia, negeri orang-orang hitam tuh, ya, Afrika, ya, yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dia penasaran, ingin melihat Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun membacakan ayat kepada mereka, dan mereka semuanya masuk Islam. Mereka taat kepada Allah, ya, bahwa apa yang dibacakan itu benar-benar
kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang terakhir, ya. Kemudian Raja Najasyi itu wafat, kemudian Rasulullah dan para sahabat menyolatkannya, ya, di tanah Habsyah, ya. Ini diantaranya. Utusan itu ada bilangan, ini delegasi Raja Najasyi kepada Rasulullah itu ada yang mengatakan 12 orang, ada yang mengatakan 60 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Ya, ini adalah khilafiyah di kalangan ulama. Sebenarnya berapa yang masuk Islam, ya, gitu ya. Jadi memang kaumnya Nabi Isa alaihissalam atau Nasrani itu lebih dekat kepada Islam, ya. Ya waktu itu, ya, di zaman itu, ya, dekat kata Islam dibandingkan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat benci dengan Islam, apalagi orang-orang musyrikin. Orang musyrikin ini adalah orang-orang penyembah patung, penyembah berhala, ya, gitu. Jadi lebih dekat dengan orang Nasrani. Jadi makanya banyak orang Nasrani ketika itu yang baca kitab Injil, banyak yang masuk Islam karena ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu benar-benar kitab kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat ayatnya. La tajidanna asadan nas adawah. Pasti kalian mendapati paling kerasnya manusia permusuhannya. Di zaman Nabi itu orang yang paling bermusuhan dengan Nabi siapa? Illadzina amanu al-yahuda, orang-orang Yahudi. Walladzina asraku, dan orang-orang syirik yang menyekutukan Allah, yang menyembah berhala patung waktu itu, ya. Jadi orang yang paling bermusuhan yang paling keras adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang syirik, ya. Ya. Berbeda dengan orang-orang Nasrani katanya. Kenapa? La tajidanna aqrabahum mawaddah. Kebanyakan mereka paling dekat-dekatnya persahabatan orang iman dengan orang kafir adalah alladzina qalu inna nasara, yang mereka berkata sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani, di antaranya Raja Najasyi tadi, ya, paling dekat. Ya, dia lebih yakin, ya, dengan agama yang diturunkan kepada Nabi Isa dalam kitab Injilnya. Jadi lebih dekat tuh, ya. Ya. Kenapa mereka berpaling? Karena mereka sudah dipengaruhi oleh para pendeta-pendetanya. Zalika bi anna minhum. Karena demikian sungguhnya di antara mereka kisisina, para pemuka agama, para pendeta, warubanan dan ruban, para rahib-rahib mereka, wa annahum la yastakbirun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya. Jadi orang yang menerima Islam adalah orang-orang yang tidak sombong. Kenapa? Karena mereka itu yakin, ya, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Pak. Jadi makanya, ya, banyak orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Jarang sekali orang Yahudi masuk Islam, jarang, Pak. Di dunia orang Kristen masuk Islam itu banyak. Bahkan di negara Eropa, di negara Amerika itu yang banyak masuk Islam, ya. Ada yang gereja yang masuk Islam. Ada yang diceritakan di Brazil itu banyak yang masuk Islam. Banyak juga pemain-pemain sepak bola yang main di Indonesia tuh, pemain Brazil, pemain orang-orang itu orang Kristen kan banyak yang masuk Islam. Ya, banyak yang masuk Islam, bahkan istrinya pun orang Islam akhirnya kan, orang Indonesia kan. Iya, lebih dekat, lebih lembut hatinya dibandingkan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu jarang. Kenapa? Karena dia keras, ya. Apalagi Yahudinya Yahudi yang ada di Israel, wah, gitu. Orang-orang yang sombong, ya. Itulah diantaranya. Mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca, ayat hari ini, ayat 77 sampai 82, kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya rahimakumullah, besok